Ini pengunjung Kota Tua lumayan banyak ya. Nih ada monumennya nih, monumen tram ya, jalur tram. Ini ada tulisannya. Cuma itu tulisannya udah hampir pudar ya. Dan foto-fotonya juga banyak yang hilang nih, hanya tinggal satu. Itu adalah Museum Pos Indonesia ya teman-teman. Halo, selamat sore teman-teman. Sore hari ini saya masih ada di kawasan Kota Tua nih teman-teman. Nah, tepatnya sekarang saya lagi ada di depan jembatan Kota Inten nih teman-teman. Nah, jembatan Kota Inten ini adalah jembatan tertua di Indonesia ya. Ini adalah jembatan pertama yang dibangun di Indonesia. Itu dibangun tahun 1628. Dibangun oleh VOC teman-teman. Nah, kita akan lebih dekat lagi melihat jembatan Kota Inten ini ya. Nah, jembatan seperti ini sangat banyak ya teman-teman di negeri Belanda. Cuma jembatan di negeri Belanda itu masih dirawat dengan sangat baik. Nah, ini jembatan Kota Intennya sekarang sudah ditutup ya. Nah, ini kita udah nggak boleh masuk karena memang konstruksinya udah lumayan parah ya. Udah nggak bisa dilewati lagi. Nah, ini akses untuk masuk ke dalam jembatan Kota Intennya. Mungkin kalau ada penjaganya mungkin bisa dibukain ya. Tuh ada tulisannya jembatan Kota Inten. Dan ini ada sejarahnya ya. Mungkin masih bisa dibaca kali ya. Nih kamera saya hanya 2 kali sih ya. Andaikan 4 kali, zoomnya mungkin masih bisa dibaca ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Ini kita lagi ada di kawasan Kota Tua Jakarta nih teman-teman. Ini ada ibu-ibu nih. Lagi pada makan sate ya. Tadi saya lihat. Nah, ini sering dimanfaatkan sama anak-anak di sekitar sini untuk bermain sepatu roda ataupun bermain bola ya. Nah, ini juga ada bapak yang sedang berlatih berjalan. Kemungkinan terkena stroke ya. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan agar bisa kembali lagi normal berjalannya ya. Berjalan dengan normal maksudnya. Nah, ini anak-anak lagi pada main bola ya. Cuman kalau main bola di sini nggak boleh terlalu kenceng ya. Soalnya sebelah kanannya ini adalah sungai teman-teman. Jadi kalau sampai nyebur ke sungai, wah susah diambil bolanya. Nah, ini juga ada bangunan-bangunan cagar budaya nih teman-teman di sebelah sini ya. Cuman memang kurang terawat ya. Jadi beginilah kondisinya ya. Ini dijadikan sebagai tempat untuk parkir gerobak ya, gerobak-gerobak pedagang kaki lima. Dan kemungkinan ini masih digunakan sebagai rumah kali ya. Soalnya itu ada gemboknya juga di sebelah situ. Saya kurang tahu juga ini dulu apa ya teman-teman. Ini mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, nanti kan kedepannya kan kawasan Kota Tua ini kan akan revitalisasi ya, atau diperbaharui oleh Bapak Wakil Gubernur Bang Ranu atau Bang Dul ya. Mudah-mudahan bangunan yang di sebelah sini juga diperbaikin atau ditata ulang menjadi lebih baik ya. Nah, ini juga anak-anak di sini mudah-mudahan dibuatkan tempat bermain sepak bola ya.
mini soccer atau apapun lah, atau disediakan gawang portable yang bisa digunakan untuk mereka berolahraga di sore hari nih. Tuh. Ini siapa tahu kan mereka nanti kalau sudah besar jadi pemain nasional kan, atau pemain-pemain Persija Jakarta kan ya teman-teman. Kita kan nggak tahu ya. Nah ini juga ada pasangan yang sangat romantis, lagi makan berdua ya di depan Hotel Mercure. Sangat romantis, makan sebungkus berdua. Inilah kawasan Kota Tua ya, dekat dengan Kota Inten ya. Ini sudah dilengkapi dengan garis yang bisa membantu teman-teman tunanetra untuk berjalan ya di tempat ini. Di sebelah sini juga ada. Nah nanti sebelah situ kosong dan di sebelah sana ada lagi tuh di trotoarnya. Ini banyak sekali keluarga-keluarga yang duduk-duduk di sini ya, menikmati sore ya di kawasan Kota Tua. Ini kita kesini di hari raya Idul Adha ya teman-teman ya. Saya mau naik dulu nih, mau nyobain view-nya seperti apa kalau dari atas sini. Nah ini dibangun pada saat Gubernur Bapak Anies Baswedan ya. Ini Hotel Mercure ya. Dulunya kalau nggak salah Hotel Jayakarta kalau nggak salah ya. Ini sudah ada di zaman Belanda ya, dari zaman Belanda ini. Banyakan bangunan-bangunan di sini adalah bangunan-bangunan cagar budaya ya teman-teman ya. Ini kalinya juga lumayan bersih ya. Hanya ada itu doang tuh, satu tuh. Itu kayak sampah baru ya, baru dilempar. Nah sebelah sini juga cukup bersih nih. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan ya. Bisa jadi tempat untuk perahu mungkin ya, ataupun bebek-bebekan ya. Cuma sayangnya di bagian seperti sebelah sini ini kurang terawat. Nah yang ini juga udah pudar. Ini zaman dulu seperti ini nih. Ini ada sejarahnya ya. Cuman udah banyak huruf yang hilang ya teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti pas revitalisasi Kota Tua ini bisa diperbaiki ya. Nah sama ini nih PR-nya. Sini ada sampah yang cukup banyak ya. Ini ada sampah yang cukup banyak. Ada di sebelah sini. Dan sepertinya udah lama nggak diangkut ya kalau dilihat. Ini ada pohon juga yang tumbang. Ini pohon kapaya bagus sebenarnya nih. Saya nggak tahu deng itu udah lama atau belum. Ya mungkin karena hari ini hari libur ya, petugasnya juga mungkin libur. Cuman mudah-mudahan kalau memang itu udah lama, mudah-mudahan bisa segera diangkut ya sampahnya. Nah kita berjalan di garis kuning aja biar dapat center ya. Ini pot-potnya juga kayak dari BI ya tuh. Ada logo BI, Bank Indonesia. Apa mungkin karena di sini ada museum ya? Museum Bank Indonesia.
Nah, kalau ini apa ya? Ini tanah dan bangunan milik negara. Ini ada bangunan cagar budaya juga nih, teman-teman. Dan sangat disayangkan kalau misalnya bangunan-bangunan cagar budaya itu hanya digunakan untuk tempat parkiran ya. Padahal kan itu ada historinya juga. Sayang banget kalau bangunan-bangunan itu digunakan untuk lahan parkiran. Ini ada yang mau nembak nih. Agak serem kalau cewek nembak. Nah, ini Kali Besar Timur. Di sini ada Museum Wayang, Museum Fathaillah, dan Museum Bank Indonesia. Tuh ada tulisannya. Cuma ya itu hancur ya. Tuh di sebelah sini juga nggak tahu nih mereka nyari apa ya sampai dihancurin. Nah, yang ini juga nggak kalah hancurnya. Ini kayak dikopek gitu ya teman-teman ya, dikopekin gitu. Coba saya pegang. Oh pantes, kayaknya dikopek dari dalam dah ini, dikopek dari dalam soalnya dia nempelnya hanya satu lapis. Harusnya kalau begini mikanya itu 2 lapis, di double. Ini hanya bagian atasnya aja, bawahnya itu kayak semacam sablonan aja. Jadi kalau dikopek pakai duit misalnya ya, duit logam, uang logam itu bisa kekopek. Mudah-mudahan nanti lebih proper lagi ya, biar nggak gampang ada orang-orang iseng yang bisa ngopek ini ya, tulisan ini. Dan ini juga nggak ada ininya ya, nggak ada terjemahan bahasa Inggrisnya nih. Jadi kalau bule pengen kesini, pengen mereka nggak pakai tour guide, mungkin mereka akan cukup sulit untuk mengetahui bangunan-bangunan yang ada di gambar ini ya, dalam pengertian sejarahnya. Nah, ini juga ya, kita naik ke atas. Ini juga bolong nih. Ini udah pada terkelupas. Bisa dilihat nih udah banyak retak-retak ya. Tuh, retak-retak semua. Ini udah banyak yang retak jalannya. Nah, padahal kalau dari sini nih foto-foto bagus banget nih teman-teman. Nih pemandangannya ya, cakep banget. Di ujung sebelah sana tuh ada jembatan Kota Inten. Nah, kalau sebelah sini itu view-nya kota ya. Oke, kita jalan lagi. Ya mungkin ini butuh perhatian juga nih. Tuh. Nah, ini saya juga baru ngeh ya, ternyata di daerah ini nggak ada tong sampah ya teman-teman ya. Ini saya mau buang botol, cuman bingung mau buang di mana nih. Sepanjang jalan tadi nggak ada tong sampah ya. Jadi makanya mungkin sampah-sampah yang di ujung tadi itu kenapa banyak menumpuk di situ ya, karena memang tidak ada tong sampah ya sepanjang jalan tadi tuh. Mungkin butuh diberikan tong sampah kali ya. Nah, ini ada ini nih, plastik. Mungkin dia punya, dia mengumpulkan botol kali ya. Nah, ini petunjuk ya, petunjuk ini, tempat ini. Ini kita lagi ada di Kali Besar Timur. Ini
ada petanya. Cuma ya kayak gini kondisinya. Mungkin ini semua nanti harus diperbarui juga ya. Kita akan lihat di bagian sebelahnya. Nah, ini ada sejarahnya ya teman-teman ya. Ini Jalan Kali Besar Timur. Nah, ini kemungkinan adalah TV-nya ya. Cuma nggak tahu nih TV-nya masih ada apa nggak dalam ya. Kayaknya sih udah nggak ada, udah kosong ya. Dulu di sini ada TV-nya. Ini ada sejarahnya nih. Sejarah Kota Tua Kali Besar ya, VOC, sebuah persekutuan dagang Belanda membutuhkan markas besar di Nusantara. Setelah menguasai kawasan ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membangun koridor Kali Besar dengan menormalisasi Kali Ciliwung berdasarkan konsep ideal city-nya Simon Stevin ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya kelanjutannya. Ini tinggal di pause saja atau di stop. Teman-teman bisa baca nih. Itu adalah bentuknya ya, bentuk dulunya seperti itu. Ini bentuk dulunya tuh kayak gini ya. Tuh lihat dermaganya itu, wow, keren banget ya. Tuh. Itu adalah Sunda Kelapa tuh. Pelabuhan Sunda Kelapa ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita ya. Nah, ini adalah proyek strategis nasional ya, yang sedang dikerjakan di kawasan Kota Tua. Itu adalah, tuh kalau yang depan tuh bangunan yang itu adalah halte Transjakarta, Museum Fathahillah, halte Transjakarta, Museum Fathahillah. Kita akan masuk ke kawasan museum. Wah, ini lagi nyate. Oh, lagi nyate ya. Ini adiknya bikin apinya. Bapaknya bagian ngebumbuin. Nah, sebenarnya kawasan ini membutuhkan cukup banyak lahan parkir ya teman-teman ya. Karena di weekend tuh pengunjung Kota Tua ini ya akan sangat membludak teman-teman. Ini sini banyak street food juga. Tuh di sebelah sana banyak street food ya. Sebentar, oke kita nyebrang. Ini banyak street food ya di Kota Tua. Ini adalah suasana di Kota Tua di sore hari. Cukup banyak street food di sini. Wet. Nih banyak street food juga di sini ya. Ini juga ada pecel. Ini juga banyak kafe-kafe ya teman-teman di sini ya. Banyak kafe-kafe. Ini pengunjungnya juga banyak nih di hari raya Idul Adha ya.
Nah, ini adalah rumah hantu dan lighting art. Hantu lantai 2. Yang mau lihat-lihat dulu, yang mau nanya-nanya dulu juga boleh. Masih banyak waktu sampai jam 9 malam. Boleh Pak? Ayo lihat-lihat dulu apa ya? Ayo yang mau hantu lantai 2. Ini pengunjung Kota Tua lumayan banyak ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya ya. Ini Kota Tua lumayan rame ya teman-teman ya. Kita dari sisi sebelah sini dulu. Ini Kota Tua Jakarta ya. Ini tempat penyewaan sepeda ya teman-teman. Ini juga ada kakak-kakak cosplayer ya, yang bisa kalian foto. Halo kak. Nih yang bisa kalian foto. Nah di sebelah sini tuh ada ini teman-teman, ada rel tram ya. Nih ada rel tram. Karena dulu di kawasan ini ada tram ya. Ini adalah potongan rel tram ya. Nah di sebelah sana tuh ada keterangannya ya. Nih ada monumennya nih, monumen tram ya, jalur tram. Ini ada tulisannya. Cuma itu tulisannya udah hampir pudar ya. Dan foto-fotonya juga banyak yang hilang nih, hanya tinggal satu. Ada-ada aja ya. Ini mereka yang ngopek nih. Ini kayaknya selanjutnya foto-fotonya harus dibuat agar tidak bisa dikopek ya. Dan nggak luntur. Nah ini kawasan Kota Tuanya nih teman-teman. Ini cukup banyak. Ini ada orang juga nih yang menggunakan kamera camcorder. Cara yang segar. Oke. Akan ku berikan. Wah, kotor banget ya. Ini ada kamera 360 juga. Foto booth 360 ya.
Ini cukup ramai ya. Ini ada museum wayang juga. Ini kota Museum Sejarah Jakarta lagi diperbaikin ya teman-teman ya. Ini Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah teman-teman. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita ya. Nih sekarang ke sebelah sini ya. Ini banyak juga yang nyewa sepeda buat berkeliling ya teman-teman. Nah kalau teman-teman mau kulineran tuh ada di sebelah sana tuh, di Pos Indonesia ya. Tuh ada di Pos Indonesia sebelah sana. Tuh banyak tempat makan ya. Ini juga banyak yang berlibur di kawasan Kota Tua ya teman-teman. Itu adalah Museum Pos Indonesia ya teman-teman, yang berada di Kota Tua. Ini banyak juga wisatawan asing yang berfoto di sebelah sini nih. Nih wisatawan asing ya. Ini ada dari TV juga, TVRI Jakarta ya, mungkinan Jakarta apa nasional, kayaknya Jakarta deh, kemungkinan TVRI Jakarta, nasional kayaknya. Kalau Jakarta biasanya kayak suka ada tulisan Jakartanya. Kawasan Kota Tua. Nih ya teman-teman ya, nih bapak ini kalau mau teman-teman mau foto ya, bisa ke bapak itu juga ya. Teman-teman tinggal membayar seikhlasnya. Ini juga ada hiburan teman-teman. Jalan lagi. Ini kawasan Kota Tua makin malam makin rame ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat cukup banyak yang berdatangan ya ke kawasan ini. Kita lewat sebelah sini ya. Tuh di sebelah sana juga ada cosplayer ya. Nah di depan sana tuh adalah stasiun kota ya, Jakarta Kota ya. Nih banyak cosplayer di sini nih. Tuh kakak-kakaknya banyak ya. Teman-teman bisa bayar seikhlasnya untuk berfoto sama mereka. Ini biasanya di sini juga ada Pak Tarno ya.
Ntar kita lihat apakah ada Pak Tarno di sore hari ini. Ini ada Mixu juga. Oh. Mixu. Nih kakaknya ya tuh. Ini juga ada yang pejuang ya. Keren loh ini. Kemarin juga baru aja ada event ya, event humanoid ya. Nah itu ke eventnya kayak mereka gini nih teman-teman nih. Humanoid apa ya? Lupa saya. Saya nggak datang tapi kemarin. Hari Sabtu soalnya. Nah ini ya apa teman-teman? Motor untuk mereka cosplay itu. Ada senjatanya juga. Ini kalau teman-teman mau bantu mereka ya, bisa bantu mereka dengan cara foto sama mereka ya teman-teman ya. Tuh lihat tuh, bisa naik juga ke atas sepedanya. Oh enggak tuh, mereka ramah-ramah teman-teman. Baik-baik ya. Nah di sini juga ada pasar jadul nih, buat teman-teman yang mau kulineran atau beli souvenir. Nah di pasar jadul ini juga bisa. Kita masuk dulu ya, biar teman-teman ada gambaran mengenai tempat ini. Nah ini adalah pasar jadul. Tuh ada bakso Mas Tom. Nih bakso Mas Tom ya. Ini baksonya. Ini harganya ya. Halo bang. Tuh Mas Tomnya gitu kali. Nih di sini juga ada aksesoris. Pakaian-pakaian ya, kaos-kaos. Ada daster juga nih, daster gajah. Sama ini ada daster tulisan Jakarta ya. Sama daster gajah tuh. 50 ribuan harganya. Ada yang 50, ada yang 75. Nah ini kaos-kaos Jakarta nih. Harganya 50 ribuan teman-teman. Tuh. Ada gambar kota tua, ada I Love Jakarta juga. Tuh, macam-macam ya. Sablonannya macam-macam. Ini ada yang ukuran kecil juga teman-teman. Ada topi juga. Tuh. Ini 50 ribuan satunya. Kalau yang ini serba 35 ribuan. Nah, di sebelah sini nih ada buat kulineran juga ya. Ada kantin Unia. Tuh, dia menyediakan cukup banyak makanan. Ada sop iga, rawon, tongseng, sosis, soto kikil, nasi goreng, soto betawi, ayam geprek, ayam bakar, soto ayam, pecel medium, haji mini, dan aneka minuman. Tuh, di sebelah sana juga ada pecel Bang Bewok. Ini ada aneka minuman juga. Ini cukup banyak kaos-kaos ya, teman-teman bisa milih di sini. Nah ini ada ini jersey timnas Jepang yang baru lagi. Yang untuk edisi Piala Dunia ya. Ini toilet sebelah sini. Ada toilet, ada musola juga. Nih kalau mau ke musola, nih ada di sini ya.
di depan sini, di belakang ya, belakang pakaian-pakaian ini, sebelah toilet. Kita jalan-jalan lagi ke depan. Ini ada Surya Mart juga. Ini udah mulai rame ya. Nah, itu ada Pak Tarno tuh. Tampaknya Pak Tarno sudah mulai sehat ya, teman-teman ya. Kalau dilihat ya, dia lebih segar sekarang. Lebih segar dari biasanya kalau saya lihat. Itu yang rambutnya merah ya. Rambutnya merah pakai baju emas. Itu adalah Pak Tarno. Nampaknya beliau udah mulai sehat ya. Ya mudah-mudahan beliau bisa kembali lagi ke dunia keartisan ya, atau dunia entertainment ya. Nah, ini adalah stasiun Jakarta Kota, teman-teman. Ini yang depan kita ya. Iya, Kak, sewa di sana. Ini makin rame ya, makin malam, makin sore, makin rame. Ini banyak juga di sini kulineran ya, berbagai macam kuliner ada di sini, dan juga aksesoris seperti halnya ini nih, ada kipas angin portable, boneka, gantungan kunci ya. Ini ada topi juga. Ini beli 6. Ay, deh, pelarinya deh, boleh beli. Nah, ini enak nih teman-teman, pecelnya mantep itu. Ini banyak kuliner ya teman-teman ya. Yang belum makan malam nih bisa sekalian makan malam di sini. Rekomendasi sih pecel sih teman-teman. Enak rasanya. Tuh di sebelah sana adalah Museum Bank Mandiri ya. Ini ada Museum Bank Mandiri dan Museum Bank Indonesia, teman-teman. Ini ada kerak telur juga di sini. Tuh, kerak telur. Oke, kita langsung nyebrang aja ke sebelah sini. Nah, ini yang bakal nanti akan jadi air mancur ya, sebelah sini. Kita akan jalan lagi ke sebelah sini, teman-teman. Ini masih banyak kuliner ya, kuliner street food kaki lima ya. Nah, ini nantinya akan dibuat taman ya, taman air mancur. Mungkin nanti kalau udah revitalisasinya udah selesai, terus proyek MRT sudah selesai, ini akan dihidupkan kembali air mancurnya ya teman-teman.
Ini kan mau revitalisasi kawasan Kota Tua dan juga sambil menunggu MRT-nya tersambung sampai ke kawasan kota ya teman-teman ya. Nah, ini adalah kawasan Kota Tua Jakarta nih teman-teman. Di sore hari di Hari Raya Idul Adha. Pengunjungnya sangat banyak ya. Padahal lagi nggak ada acara, nggak ada event di sini, tapi pengunjungnya cukup banyak ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya vlog hari ini. Terima kasih telah menonton vlog ini dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Nah, ini juga ada jam yang legend juga di kawasan Kota Tua ya. Ini jamnya nih di depan Museum Bank Mandiri. Kalau sekarang kan orang sudah pasti ya sudah pasti punya jam ya, baik di telepon genggam ataupun di jam tangan ya. Kalau dulu kan nggak semua orang punya jam ya, jadi nggak semua orang tahu waktu. Jadi monumen ini dijadikan sebagai tempat untuk mengetahui waktu di Jakarta ya, atau yang dulu disebut dengan Batavia. Nah, ini stasiun Jakarta Kota. Cakep banget ya. Nanti kalau udah rapi, udah selesai semua ya. Wih, ini ngeri banget nih. Sumpah ini ngeri nih. Soalnya udah hancur ya. Ngeri ada yang kesandung kalau malam. Oke, kita masuk ke dalam stasiun ya. Karena kita akan naik kereta. Kita lihat suasana di stasiun ya, sambil kita tutup. Saat ini jam menunjukkan pukul 17.41. 17.41 nih. Ntar lagi maghrib. Nah, ini adalah stasiun Jakarta Kota ya, di Hari Raya Idul Adha. Wah, ini apaan nih? Kok ada ini ya? Ada simulator di sini. Ini ada simulator nih ya. Wow, ada simulator loh. Keren banget. KAI Prison, KAI National Simulator Racing, Organize, Jarings. Wih, keren banget loh. Ini simulator ya. Keren. Oke teman-teman, cukup sekian ya vlog hari ini. Nih, posisi simulatornya tuh ada di dekat pintu masuk ya, dekat pintu masuk stasiun Jakarta Stasiun Kota Jakarta Kota.